Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 27 Februari 2021 dalam pekan pertama Prapaskah. Bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Ulangan bab 26 ayat 16 sampai 19 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Bacaan pertama hari ini berbicara tentang janji, perjanjian. Ada kesepakatan antara Allah dan bangsa Israel. Isi kesepakatan, isi perjanjiannya adalah Allah akan menjadi Allah Israel dan bangsa Israel menjadi umatnya. Bangsa Israel berjanji akan mentaati hukum-hukum Allah dan Allah tetap mengasihi dan mencintai bangsa Israel. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam perjalanannya kita akhirnya tentu melalui kitab suci, kita akhirnya mengetahui siapa yang setia dengan janji itu. Ternyata Allah setia dengan kesepakatan itu. Allah setia dengan janji itu. Sementara dari pihak bangsa Israel banyak kali mengkhianatinya. Saudari dan saudara yang terkasih, berbicara soal janji, saya kira banyak di antara kita, saya dan Anda, sering mungkin banyak kali atau pada kesempatan-kesempatan tertentu membuat kesepakatan dengan Allah, membuat janji dengan Allah. Bagi yang hidup membiara, bagi imam, janji untuk hidup membiara untuk para imam dari tarekat ordo tertentu. Tapi juga ada janji sebagai imam di hadapan Allah melalui uskup pentabisnya. Ada kaul-kaul, ada ikrar setia di situ. Di situ ada janji, di situ ada kesepakatan antara biarawan, rohaniwan, imam, atau bruder, suster. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita lihat perjalanan hidup kita dengan janji-janji kita. Saya kira dalam hal-hal tertentu kita sama dengan bangsa Israel. Allah setia pada janjinya, mendampingi dan menyertai kita. Tapi kita terkadang lupa bahwa kita telah berjanji. Lupa bahwa kita telah melakukan kesepakatan dengan Allah. Pada saat kita misalnya ditabiskan, pada saat kita mengucapkan atau mengikrarkan kaul-kaul kita, pada saat kita mengingat kembali, atau pada saat kita menikah, atau pada saat kita sumpah jabatan, banyak kali kita lalai dan melupakan janji-janji kita. Kita diajak untuk selalu ingat pada janji, pada kesepakatan dengan Allah, dan marilah tetap setia melaksanakan janji-janji kita. Tentu tidak gampang. Karena itu, kalau kita berjanji dan membuat kesepakatan dengan Allah, maka kita harus selalu dekat dengan Allah, selalu meminta berkat dan rahmat dari Allah. Karena hanya dengan bantuan rahmat Allah itulah kita sanggup melaksanakan kesepakatan kita dengan Allah, janji-janji kita di hadapan Allah, entah dalam perkawinan ataupun dalam hidup membiara, dalam hidup sebagai religius. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara bacaan Injil berbicara tentang idealisme Kristiani, kita diajak untuk menjadi sempurna seperti Bapa yang ada di surga. Banyak hal tentunya, tetapi secara khusus dalam bacaan Injil hari ini, kesempurnaan di dalam mengasihi. Apa itu?
seperti Allah, menerbitkan matahari untuk semua orang, menurunkan hujan untuk semua orang, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang suci maupun orang berdosa. Demikianlah kita diajak untuk menjadi sempurna dalam meniru, meneladani cara Allah mencintai dan mengasihi manusia. Kalau kebiasaan manusia hanya mencintai orang yang mencintainya, Allah memerintahkan, Allah menegaskan supaya juga mencintai orang yang membenci kita. Disitulah letak beda antara kita yang beragama, antara kita yang beriman dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa lebihnya kamu dari orang lain? Apa yang membedakan kamu dengan orang lain? Orang berdosa pun berbuat hal yang sama. Jadi, kita harus membuat diri kita menjadi beda. Beda bukan untuk menyombongkan diri, supaya kita mempunyai karakteristik sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yakni kita melaksanakan, kita mengasihi, kita mencintai seperti Tuhan mengasihi. Ketika hukum mengatakan, bencilah musuhmu, kita menurut contoh dari Tuhan sendiri harus mengasihi dan mendoakan orang yang membenci kita. Mari kita berjuang untuk melaksanakan kasih yang demikian. Karena disitulah letak ciri khas kekristenan, kekatolikan kita. Disitulah letak beda antara kita dengan siapapun yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan memberkati.